Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya saya tanyakan dulu kepada sekretaris, hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka kita wajib menyerahkan diri kepada Tuhan. Kepada anak kami, silakan memimpin kita. Mau cinta Yesus selamanya, 1, 2, 3 ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa yang baik, dan dan surga penciptaan dan segala apakah yang memberikan syukur dan menyelamatkan melalui dari menyertai kami sejak tadi pagi sampai detik ini. Ya Bapa, kami jadikan kami kuatnya dan diberdakan dan kami semua belas kasih Bapa yang baik, setelah kami akan mulai proses belajar mengenai kami selalu berhutang Bapa. Biarnya Roh Kudus-Nya selalu bersama dengan kami semua. Ya Bapa, yang doa nang doa kesimpulan ini jangan tindakan dan kita menjadilah. Amin. Oke, baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen, ya pasti ya, dengan tema Yesus teladanku, ya, Yesus teladanku. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita kan punya yel-yel ya. Kalau saya bilang pendidikan agama Kristen, nanti apa jawabmu? Oke, sekali lagi ya. Pendidikan agama Kristen. Iya, kamu jadi diriku, Yesus teladanku. Iya, tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih. Nah, ada pun yang merupakan tujuan pembelajaran pada saat ini, ya, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan sekurang-kurangnya 3 sifat Tuhan Yesus yang patut diteladani. Coba kita baca sama-sama nomor 2 hingga 4 ya. Yang kedua, siswa mampu menguraikan mengapa sifat-sifat itu seringkali membuat Tuhan Yesus dimusuhi oleh para kuasa agama pada zamannya. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa mampu menemukan sumber kekuatan Tuhan Yesus sehingga dapat memiliki keberanian untuk bersikap konsisten dan tegas. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir adalah siswa mampu mempraktekkan hidup menjalani kehidupan Tuhan Yesus. Nah, tujuan ini yang akan kita capai dalam pembelajaran ini pada hari ini, ya. Bisa paham ya? Bisa. Ya, jadi nanti silahkan diperhatikan apa yang akan kita pelajari sehingga tujuan ini bisa tercapai, ya. Baik,
Sekarang ada beberapa aspek dari kehidupan Tuhan Yesus yang perlu kita teladani. Yang pertama adalah peduli dengan yang menerima. Oke, baik. Sekarang perhatikan gambar yang ada di atas ya. Kira-kira gambar itu mencerminkan apa? Ya. Kira-kira gambarnya mencerminkan apa? Silahkan diperhatikan karena ini nanti kamu akan menjelaskan dalam kelompok ya. Nanti ibu akan bagikan LKPD dalam kelompok nanti ada. Jadi yang pertama peduli dengan yang menderita. Perhatikan gambar yang ibu sajikan sehingga kamu paham yang maksud daripada gambar ini. Dan selanjutnya yang kedua, dekat dengan mereka yang dilecehkan ya. Jadi perhatikan lagi gambar supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD berikutnya. Oke. Ya, aspek yang ketiga yaitu membenci ketidakadilan. Ini merupakan ya sifat Tuhan Yesus, aspek yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Perhatikan lagi gambarnya, maka simak gambar baik-baik sehingga nanti bisa menanggapi ya. Oke, selanjutnya yang keempat ya. Jadi aspek yang dimiliki oleh Tuhan Yesus membenci kemunafikan. Tahu gambarnya ini yang ibu tampilkan? Ada yang tahu gambarnya tentang apa? Ini siapa? Menggambarkan siapa? Iya, orang Farisi dan pemungut cukai, ya kan? Nah, apa yang membuat Yesus membenci sifat ini? Siapa yang munafik di antara mereka? Orang Farisi. Cara berdoanya ya, karena membenarkan diri. Oke, baik. Nah, yang kelima yang perlu kita teladani dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah Yesus berdoa. Pasti tahu ya gambar ini? Tahu semua ya gambarnya ya? Iya, pasti tidak asing lagi kepada kita. Oke, nah dari memperhatikan ini, selain daripada itu, ya tadi ada 5 sifat yang sudah kita pelajari, Anda lihat di sini. Lalu alasan mengapa sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu membuat dia dimusuhi oleh para penguasa agama pada zamannya, ya. Kira-kira mengapa ya? Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu jawabannya? Yang pertama, karena Tuhan Yesus tidak pernah memperhitungkan, tidak memilih-milih, ya kan? Oke, dari tadi yang sudah kita perhatikan. Lalu selanjutnya adalah nah jadi sesuai dengan sifat tadi bahwa dia dekat dengan orang yang dilecehkan ya. Lalu ya yang selanjutnya ini membuat orang-orang Mahkamah Agung ataupun orang Farisi pada saat itu membenci Yesus karena hilangnya pendapatan mereka, ya. Baik. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, kita
harus menemukan, ya kan? Apa yang menjadi kekuatan dalam kehidupan Tuhan Yesus, ya. Jadi yang menjadi kekuatannya adalah iya, karena Yesus ini memiliki hubungan yang akrab, ya, memiliki hubungan yang akrab. Melalui apa? Iya, dengan berdoa. Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktunya untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, kepada Bapaknya di surga. Bahkan bukan hanya kepada Bapaknya, ya, tetapi Tuhan Yesus juga berdoa untuk murid. Dia berdoa nggak untuk kita? Supaya apa? Ya, coba dipakai mic-nya. Kenapa Tuhan Yesus berdoa untuk kita? Agar kita tetap tinggal di dalam satu persekutuan. Iya, agar kita tetap tinggal dalam satu persekutuan. Oke, baik. Dari yang sudah kita belajar sekarang, dari yang sudah kamu perhatikan tadi gambarnya yang telah Ibu tampilkan, maka kita akan membagikan, Ibu akan membagikan LKPD, ya, untuk Anda kerjakan, ya, di masing-masing kelompok nanti. Baik, kelompoknya sudah siap semua, ya? Sudah. Baik, terima kasih. Baik, nah sekarang silahkan Anda menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, ya, sesuai dengan yang sudah Anda lihat di gambar tadi, tentang gambar yang sudah ditampilkan, ya. Maka jawablah pertanyaan yang ada di LKPD. Baik, karena diskusinya sudah selesai, maka sekarang kita akan mempresentasikan, ya. Jadi dari kelompok mana dulu yang sudah siap? Oke, silakan. Ya, hasil diskusinya silakan dibacakan. Ya. Hasil diskusi kami dari kelompok 1 yaitu 5 aspek dari Tuhan Yesus yang perlu diteladani. Pertama, Yesus peduli dengan yang menderita. 2, Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. 3, Yesus membenci ketidakadilan. 4, Yesus membenci kemunafikan. Dan kelima, Yesus berdoa kepada Bapa. Oke, baik, terima kasih. Berikan nafas kepada Yesus.
Sudah dijawab ya? Oke. Baik, kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami, yaitu tentang 5 aspek dari Tuhan Yesus yang perlu diteladani. Itu yang pertama, Yesus dekat dengan mereka yang menderita. Yang kedua, peduli dengan mereka yang dilecehkan. Yang ketiga, membenci kemunafikan. Yang keempat, Yesus membenci ketidakadilan. Dan yang terakhir, Yesus berdoa kepada Bapa. Baik, kami akan mempresentasikan kelompok 3, yaitu 5 aspek dari Tuhan Yesus yang diteladani. Yaitu yang pertama, peduli dengan mereka yang menderita. Yang kedua, Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Yang ketiga, membenci kemunafikan. Dan yang keempat, membenci ketidakadilan. Dan yang kelima, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Baik, ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Baik, kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu 5 aspek dari Tuhan Yesus yang perlu diteladani. Yang pertama, Yesus peduli dengan yang menderita. Yang kedua, dekat dengan yang dilecehkan. Ketiga, Yesus membenci ketidakadilan. Yang keempat, Yesus membenci kemunafikan. Dan yang terakhir, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5, yaitu 5 aspek dari Tuhan Yesus yang diteladani. 1. Yesus peduli dengan yang menderita, dekat dengan mereka yang dilecehkan, membenci ketidakadilan, membenci kemunafikan, dan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Baik, ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Terima kasih presentasi untuk seluruh kelompok. Karena kita sudah selesai untuk presentasi, maka sekarang ada yang mau memberikan refleksinya dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Ada ya? Oke, sini sahabat ya, silakan sahabat. Baik, yang menjadi refleksi saya bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh membuli sesama kita. Itu saja. Oke, baik, terima kasih. Masih ada lagi? Ina Muslian ya. Refleksi dari saya itu, saya sebagai remaja Kristen, maka saya harus belajar seperti Tuhan Yesus memiliki sifat simpatik dan empati terhadap keluarga, teman, dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dong. Nah, sekarang dari yang sudah kita belajar, Ibu mau evaluasi ya. Oke. Uraikan sedikitnya 2 aspek dari kehidupan Tuhan Yesus yang perlu diteladani. Pertanyaannya, uraikan sedikitnya 2 aspek ya, 2 aspek yang dari kehidupan Tuhan Yesus yang perlu kita teladani. Ada yang menjawab? Ya, silakan. Dua aspek dari kehidupan Tuhan Yesus yang perlu diteladani, yaitu 1. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu peduli dengan yang menderita, dekat dengan yang dilecehkan, membenci ketidakadilan, dan membenci kemunafikan. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Ya, Ibu mau bertanya lagi. Ini menurutmu ya, menurutmu teladan mana yang cocok untuk dilakukan remaja seusiamu? Ada yang bisa menjawab? Ada. Siapa yang bisa menjawab ini? Oke, silakan. Bersimpati dan empati. Bersimpati. Oke, apa lagi? Tadi kan banyak kan? Yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ya, silakan. Ayo, cepat. Tidak membuli teman. Tidak membuli teman, boleh. Lagi, ada lagi? Ya, silakan. Cepat. Tidak
memegahkan diri atau sombong. Iya, tidak memegahkan diri karena Tuhan Yesus membenci orang yang memegahkan diri. Iya, ada lagi? Ada. Siapa? Saya. Iya, di sana ya. Oke, baik. Ada yang bisa memberikan apa yang cocok untuk dilakukan remaja seusiamu? Ya. Teguh berdoa. Teguh berdoa. Iya, betul sekali ya. Ini merupakan juga kunci nih. Teguh berdoa katanya. Ada lagi? Ada. Ah, siapa? Saya. Oke, silakan. Tidak munafik. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan. Ya. Kita akan membuat kesimpulan. Sekarang saya mempersilahkan kepada anak-anak kami untuk memberikan kesimpulannya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Iya. Silahkan berikan kesimpulan yang bisa Anda tarik kesimpulannya dari yang sudah kita belajar hari ini. Kesimpulan dari saya itu ada sejumlah sifat Tuhan Yesus yang patut kita teladani. Di antaranya peduli dengan yang menderita, dekat dengan yang dilecehkan, membenci ketidakadilan dan kemunafikan. Itu saja. Oke, baik. Ada yang bisa memberikan lagi kesimpulan? Siapa? Oke, Siardi bisa bantu. Baik, Siardi silakan. Nak. Baik, kesimpulan yang saya bisa kasih yaitu kunci daripada kekuatan Tuhan Yesus adalah Dia memiliki hubungan yang erat dengan Bapaknya yang di surga. Oke, baik. Terima kasih kesimpulan yang telah diberikan. Ya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan ya, yang merupakan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bisa kita baca sama-sama. Tiga ya. Kita sungguh karena memiliki teladan dalam diri Tuhan Yesus. Bagaimana seharusnya benar diri ada sejumlah sifat Tuhan Yesus yang kita teladani. Peduli dengan yang menderita, dekat dengan yang dilecehkan, membenci ketidakadilan dan kemunafikan. Kunci untuk keberhasilan memiliki sifat ini adalah hubungan yang dekat dan akrab dengan Allah Bapa. Nah, itu yang merupakan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Oke. Nah, tugas yang harus kamu kerjakan dalam minggu ini adalah membuat makalah. Ya, membuat makalah. Tadi di LKPD yang sudah Ibu bagikan, di situ ada bagaimana cara untuk mengerjakan makalahnya, ya, di LKPD yang telah Ibu bagikan tadi. Oke, baik. Dan minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang belajar dari para martir. Silahkan dibaca bukunya, ya, dan dipahami materinya, ya. Nah, yang merupakan ayat emas kita minggu ini, ya, adalah pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Maka seseorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ya, baik. Dari ayat emas ini, ya, anak-anak kami pasti memahami terlebih dari
Ya, harus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ya, jadi apalagi kita sebagai remaja, maka kita harus hidup dalam keteladanan Yesus Kristus. Ya. Baik, nah demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, maka kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin kita di dalam doa penutup? Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi yang berjudul Saat Ku Tak Tiga. Ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan kepada kami sejak kami memulaikan hingga kami akhiri pada siang hari ini kegiatan kami. Ya Bapa, kami tahu ini bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas Bapa di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami tahu dan kami sadar bahwa kami tidak pantas menghadap di hadapan-Mu karena banyak kesalahan yang telah kami lakukan. Kiranya Bapa yang selalu memberkati kami dan menghapuskan semua dosa-dosa kami sehingga tidak menjadi penghalang berkat anugerah-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu yang jalur kesempurnaan ini. Janganlah kehendak kami melainkan kehendak-Mu jadilah. Amin. Baik, demikian pembelajaran kita.